Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 dengan anggota Putri Dwi Wahyuni, Durotu Nasihah, dan Nini Widianti dari kelas Biologi B semester 4. Kali ini kami akan menjelaskan tentang cyanobacteria. Yuk kita simak videonya. Karakteristik cyanobacteria. Yang pertama, bentuk tubuh cyanobacteria. Berbeda dengan bakteri pada umumnya yang memiliki sifat uniseluler atau sel tunggal, cyanobacteria memiliki bentuk tubuh, ada yang multiseluler dan ada pula yang uniseluler. Bentuk tubuh multiseluler pada cyanobacteria berbentuk filamen atau benang. Contohnya seperti Oscillatoria, Microcoleus, Rivularia, Plectonema boreanum, dan Anabaena. Sedangkan bentuk tubuh uniseluler pada cyanobacteria ada yang berbentuk bulat soliter seperti Chrococcus dan Anakistis, dan ada pula yang berbentuk bulat koloni seperti Merismopedia, Nostoc, Chloeocapsa, dan Microkistis. Karakteristik cyanobacteria berikutnya yaitu ukuran tubuh cyanobacteria. Ukuran tubuh cyanobacteria berkisar antara 1 mm hingga 60 mm, sehingga dapat dengan mudah diamati menggunakan mikroskop cahaya biasa. Oscillatoria princeps merupakan cyanobacteria berbentuk benang dengan ukuran tubuh terbesar. Cyanobacteria yang berbentuk benang disebut juga dengan trikoma. Pada trikoma terdapat beberapa sel dengan bentuk dan fungsi yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada heterokista, yang kedua akinet, dan yang ketiga yaitu biosit. Bentuk sel yang pertama yaitu heterokista. Heterokista merupakan sel yang berukuran lebih besar dari sel tubuh lainnya yang memiliki fungsi untuk pengikat nitrogen. Dan yang kedua yaitu akinet. Akinet juga merupakan sel yang ukurannya lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Akinet ini memiliki dinding yang tebal dan mengandung endospora. Yang ketiga yaitu biosit. Biosit memiliki fungsi untuk fotosintesis. Karakteristik yang ketiga yaitu struktur sel penyusun tubuhnya mirip dengan sel bakteri gram negatif, yaitu memiliki ciri dinding sel yang mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis. Keempat, sel cyanobacteria terdiri atas lapisan lendir, dinding sel, membran plasma, membran fotosintetik, mesosom, sitoplasma, ribosom, granula penyimpanan, vakuola gas, protein padat, dan nukleoplasma atau DNA. Yang kelima, cyanobacteria intinya tidak diselubungi dengan membran. Dan yang keenam, pada umumnya habitatnya di perairan dengan pH netral dan juga sedikit basa. Ketujuh, cyanobacteria tidak memiliki flagel. Dan kedelapan, memiliki klorofil dan karotenoid, vicocyanin, dan terkadang phycoerythrin. Yang kesembilan, dinding selnya terletak antara plasma lemma dan selubung lendir. Chamae siponales merupakan alga bersel tunggal atau merupakan koloni berbentuk benang yang mempunyai spora. Benang-benang itu dapat putus dan merupakan hormogonium atau sel yang tidak terisi protoplas, selnya jernih dengan dinding sel yang jelas. Sporanya sendiri terbentuk dari isi sel atau endospora. Suku Chamae siponaceae pada Chamae siponales contohnya yaitu Chamae sipon convervicolus.
Ordo Chamaecyponales dibagi menjadi 3 famili. Yang pertama yaitu famili Dermocarpaceae, yang kedua yaitu famili Chamaecyponaceae, yang ketiga yaitu famili Pleurocapcaceae. Famili Dermocarpaceae contoh spesiesnya yaitu Dermocarpa. Selnya berbentuk bulat hingga ramping atau piriform dan tumbuh terikat pada substrat dalam kelompok. Yang kedua yaitu famili Chamaecyponaceae. Contoh spesies pada famili ini yaitu Chamaecypon. Famili ini persebarannya luas dan umumnya epifit, berada pada tanaman Angiospermae akuatik, lumut, dan ganggang, khususnya Cladopora. Famili yang ketiga yaitu famili Pleurocapcaceae. Yang pertama ada Cenococcus. Contoh spesies dari Cenococcus yaitu Cenococcus acervatus Scheckel. Bulatan sel dari Cenococcus menempel pada filamen alga. Mereka mengalami pembelahan antiklinal untuk meningkatkan ukuran dari koloni. Dan yang kedua yaitu Hyela, contoh spesiesnya Hyela sp. Selanjutnya ada Ordo Homogonales. Sel-selnya membentuk benang atau diselubungi suatu membran. Benang-benangnya ini melekat pada substrat, tidak bercabang dan jarang mempunyai percabangan sejati atau lebih sering memiliki percabangan semu. Benang-benangnya dapat membentuk hormogonium. Ordo Hormogonales dibagi menjadi 5 famili, yaitu famili Oscinatoriaceae, famili Nostoceae, famili Schitoremaceae, famili Segoremataceae, dan famili Rufilariaceae. Saya Nining Widianti akan menjelaskan struktur sel cyanobacteria. Struktur sel cyanobacteria hampir sama dengan bakteri gram negatif. Dengan ciri utamanya memiliki dinding sel yang mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis. Struktur sel pada cyanobacteria yang pertama ada lapisan lendir, berfungsi membantu pergerakan atau lokomosi pada cyanobacteria uniseluler dan yang bergetar pada cyanobacteria berbentuk benang. Yang kedua ada dinding sel yang mengandung lapisan peptidoglikan tipis, berfungsi memberi bentuk tetap dan melindungi inti sel. Yang ketiga, membran sel yang bersifat selektif permeabel, berfungsi membungkus sitoplasma dan mengatur pergerakan zat. Yang keempat ada membran fotosintesis yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Yang kelima ada mesoform yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Keenam ada sitoplasma, ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein, granula sebagai granula penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, dan nukleoid. Untuk gambarnya kalian bisa lihat. Selanjutnya ada peran dari cyanobacteria. Yang pertama, peran menguntungkan. Ada nostoc. Perendaman pada sawah selama musim hujan ini mengakibatkan nostoc tumbuh subur dan memfiksasi N2 dari udara sehingga membantu penyediaan nitrogen untuk pertumbuhan padi. Selanjutnya ada Anabaena azulae yang bersimbiosis dengan Azolla pinnata, memfiksasi nitrogen di udara untuk mengubahnya menjadi amoniak. Kemudian ada Spirulina yang mengandung protein tinggi atau dikenal dengan protein sel tunggal yang dijadikan sebagai sumber makanan. Selanjutnya ada Nostoc kumore, Anabaena cadre, dan Anabaena azolla yang mengikat nitrogen ke dalam tanah. Selanjutnya ada peran merugikan dari cyanobacteria. Yang pertama, beberapa cyanobacteria ini memproduksi racun syaraf atau neotoksin yang biasanya menyerang hati, hepatoksin, dan sel sitotoksin. Kemudian membentuk endoksin yang berbahaya untuk hewan dan manusia. Kemudian terlalu banyak cyanobacteria yang menempel pada tembok akan membuat tembok itu retak. Kemudian kelimpahan cyanobacteria pada perairan bisa menutupi cahaya yang masuk ke dalam air sehingga cahaya matahari itu tidak sampai untuk organisme lain yang ada di dalam air.